Mbak Wida, yang tim Jalur Jodoh yang sudah dengan sangat luar biasa memfasilitasi acara kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Teman-teman semua, alhamdulillah. Bagaimana kabar hatinya teman-teman pada malam hari ini? Apakah bahagia atau gelisah atau insecure atau sedih atau seperti apa? Boleh tolong dituliskan teman-teman. Bagaimana kabar hatinya pada malam hari ini? Alhamdulillah teman-teman, seperti apapun kondisi perasaan kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita, webinar kita malam hari ini, insya Allah mudah-mudahan akan menjadi langkah awal teman-teman semua yang masih ada penghambat jodohnya, yang masih ada rasa insecure dan overthinking terkait dengan jodohnya. Mudah-mudahan insya Allah ini adalah langkah awal teman-teman mampu mengilmui dan mampu beramal dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga teman-teman nanti bisa bebas dari belenggu penghambat-penghambat jodoh, dari rasa-rasa yang kurang nyaman, rasa insecure, overthinking, mudah-mudahan nanti bisa lepas dari perasaan tersebut. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita berdoa, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur. Insya Allah pertemuan malam ini akan jadi langkah awal teman-teman semua untuk bisa lepas dari berbagai belenggu penghambat jodoh dan rasa insecure tentang jodoh tadi. Teman-teman semua, seperti yang tadi Kang Arif juga sudah baca ya dari komentar-komentar teman-teman bahwa di antara teman-teman tentu ada atau mungkin hampir semua ya merasakan rasa insecure terkait dengan jodohnya. Ada yang merasa karena tadi Kang Arif juga baca usianya tidak lagi muda. Ada yang merasa fisiknya kurang menarik. Ada yang merasa belum pantas jadi calon suami atau calon istri yang baik. Ada yang trauma dan luka di masa lalu. Ada yang takut salah pilih pasangan. Ini yang muslimah ya, yang perempuan ini banyak ya merasakan. Bener gak sih teman-teman yang muslimah, teman-teman? Banyak yang sekarang apalagi dengan berita yang sangat luar biasa di luar sana, berita tentang KDRT, perselingkuhan, bahkan perceraian gitu ya. Teman-teman khususnya yang wanita itu takut salah pilih pasangan, bahkan takut menikah. Ya, takut menikah, takut salah pilih pasangan. Atau tadi beberapa juga Kang Ari baca ada yang punya rasa trauma dan luka karena pernah ditinggalkan, bahkan mungkin dulu pernah diselingkuhi, pernah disakiti, dan lain sebagainya. Sehingga ada rasa trauma dan luka dan semakin takut dengan kedepannya menikah lagi karena takut salah pilih pasangan. Yang laki-laki nih umumnya takut dengan pernikahan, insecure dengan pernikahan, dengan jodohnya karena merasa belum mapan ekonominya. Teman-teman semua setuju nggak, Kang Arif sambil lihat ya, setuju nggak teman-teman bahwa sebenarnya kita semua itu bisa jadi punya rasa insecure pada diri kita. Setuju nggak? Ini kolom chatnya boleh tolong dibuka ya. Teman-teman setuju nggak kalau teman-teman itu kita semua ini sepertinya punya rasa insecure ya terkait dengan diri kita. Dan setuju ya teman-teman. Dan teman-teman semua ternyata yang paling penting dalam eh, rasa insecure tadi ya, yang paling penting ternyata adalah bahwa kita itu bisa paham tentang rasa insecure kita dan kita bisa menghadapi rasa insecure tersebut, penghambat-penghambat
jodoh tersebut. Yang paling penting itu bukan apakah kita punya rasa insecure-nya, tapi yang paling penting adalah kita bisa memahami rasa insecure tersebut, bahkan kita menghadapi dan melepaskan belenggu rasa insecure serta penghambat jodoh tadi. Setuju teman-teman ya? Setuju ya. Nah, teman-teman mau nggak kalau nanti insya Allah kita akan ada program untuk kita sama-sama belajar, bahkan nanti ya ini alhamdulillah sudah sekitar 2.300 orang lebih yang mendapatkan kebaikan dari program tersebut. Insya Allah nanti kita akan ada satu rumus spesial namanya rumus 3T. Ya, rumus 3T ini kita insya Allah akan saling sharing, dapat support system gitu ya, bisa curhat sama teman-teman kita, nanti akan dipisahkan yang perempuan dengan yang perempuan, kita bisa saling cerita tentang rasa insecure kita. Mau nggak teman-teman? Siapa yang mau boleh tuliskan mau atau juga sekalian ketik emoticon love-nya. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama nanti saling support, sama-sama jadi teman, jadi circle, sehingga kita bisa memahami rasa insecure kita dan kita bisa menghadapi dan melepaskan belenggu penghambat jodoh kita. Ya, teman-teman, semua hal yang tidak baik tentu insya Allah ada obatnya. Mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa melepaskan rasa insecure dan juga penghambat jodoh kita. Teman-teman semua, kenapa sih rasa insecure itu penting banget untuk kita ketahui dan kita hadapi? Yang pertama, sadar nggak kita teman-teman bahwa bisa jadi rasa insecure ini adalah yang menjadi penghambat urusan jodoh kita selama ini. Pernah kepikiran nggak teman-teman? Ada nggak yang sempat kepikiran? Coba boleh dituliskan juga ya. Ada yang kepikiran nggak? Jangan-jangan rasa insecure saya, rasa trauma saya, rasa luka saya gitu kan. Kang, saya itu takut gitu. Rasa takut saya gitu kan. Rasa minder saya dengan fisik saya, rasa khawatir saya karena saya nggak bisa jadi suami atau istri yang baik ke depannya, bisa jadi itu akan atau bahkan itu sudah menjadi sesuatu yang menghambat urusan jodoh dan pernikahan kita. Kok bisa seperti itu, Kang? Karena teman-teman, sebenarnya urusan jodoh, urusan rizki adalah urusan tentang bagaimana kita memantaskan diri, bagaimana kita memperbaiki diri, bagaimana kita dengan baik sangka menjemput jodoh terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita terlalu fokus dan terbelenggu pikiran, perasaan, dan hati kita dengan perasaan-perasaan insecure tadi, dan itu memang ada pada diri kita, luka, trauma, takut, khawatir, gelisah, minder, dan lain sebagainya, itu menyebabkan kita sulit bergerak kemana-mana. Sehingga rasa insecure tersebut, sadar atau tidak sadar, bahkan bisa jadi sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun, menjadi sebuah hal yang menjadi penghambat jodoh kita. Menjadi sesuatu yang membelenggu diri kita. Suara saya jelas kan ya? Nah, ini kata Tedian, trauma masa lalu. Rasa trauma itu menjadi penghambat jodoh, teman-teman. Dulu pernah menikah, kemudian diselingkuhi, ditinggalkan, itu menjadi rasa insecure yang menyebabkan penghambat terkait dengan jodoh. Rasa takut, rasa sakit hati, overthinking, ya. Takut salah pilih pasangan, takut dengan kondisi keluarga yang broken home. Itu semua bisa menjadi penghambat jodoh kita. Maka teman-teman penting sekali untuk kita bisa memahami, untuk kita bisa menghadapi rasa insecure dan penghambat-penghambat, perasaan-perasaan penghambat-penghambat jodoh kita tadi. Yang membelenggu diri kita tadi. Kang Arif mendoakan insya Allah mudah-mudahan pertemuan malam ini jadi langkah awal kita semua bisa menghadapi dan juga melepaskan belenggu-belenggu penghambat jodoh kita. Kemudian yang kedua teman-teman, rasa insecure dan penghambat jodoh tadi itu bisa menyebabkan ketika kita ta'aruf atau kita berkenalan, calon pasangan kita itu akan menjadi ragu. Nah, teman-teman pernah nggak merasakan seperti itu?
Karena dulu pernah ada beberapa tadi ya Kang Arif baca, Kang saya pernah ditinggal, Kang sudah lamaran tapi gagal, Kang sudah pernah menikah tapi disakiti, Kang saya ada trauma, Kang ada luka, Kang ada rasa minder, Kang ada rasa insecure, ada rasa tidak berani, ada rasa takut dan lain sebagainya. Teman-teman, ketika kita merasa takut, luka, trauma terkait dengan urusan jodoh kita, maka ketika kita berkenalan dengan seseorang, orang tersebut akan merasakan perasaan yang sama, akan menjadi ragu dengan diri kita. Kenapa? Karena ketika kita ragu, kita insecure, ada penghambat jodoh, itu akan tervibrasi dan akan terasa oleh orang yang berkenalan dengan kita. Nah, ini ya beberapa dari teman-teman ya merasakan ternyata pernah Kang, pernah yang ada yang merasa pernah eh, pernah ketika teman-teman bisa jadi teman-teman berkenalan, teman-teman ta'aruf, kemudian teman-teman ternyata merasakan bahwa teman-teman itu ta'arufnya itu tidak berjalan atau berkenalan tidak berjalan seperti yang diinginkan. Karena calon pasangan itu mundur secara perlahan-lahan, mundur diam-diam, bahkan menghilang tanpa jejak. Ya, menghilang tanpa jejak. Ya, ya. Teman-teman ada nggak yang pernah merasakan ketika kenalan tiba-tiba si lelakinya menghilang tanpa jejak, mundur tanpa jejak, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba dia ragu gitu. Nah, pernah ya banyak ya, banyak. Banyak mungkin bahkan banyak sekali di ghosting gitu. Nah, di ghosting itu menghilang itu bisa jadi dia merasa ragu karena kitanya juga masih ada sesuatu yang menjadi penghambat jodoh kita. Dan yang terakhir, jika masih terbawa setelah menikah, seseorang itu bisa terus was-was ragu dalam menerima cinta pasangannya. Maka teman-teman kita berdoa, kita berikhtiar ya, Kang Arif berikhtiar, kita semua insya Allah sama-sama berdoa berikhtiar. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang masih ada rasa insecure dan penghambat jodohnya bisa segera mengatasi dan menghadapi rasa insecure dan penghambat jodohnya. Bisa lepas dari belenggu rasa luka, rasa trauma dan insecure tersebut. Yang kedua, mudah-mudahan kita semua setelah lepas dari belenggu rasa insecure tersebut bisa menerima diri kita, bisa mencintai diri kita, bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu, bisa lepas dari luka dan trauma sehingga ketika nanti teman-teman berkenalan atau bertaaruf dengan seseorang, teman-teman akan menjadi sosok yang insya Allah mencintai diri teman-teman seperti apa yang Allah berikan kepada teman-teman. Dan pasangan ta'aruf teman-teman itu akan bisa merasakannya, akan bisa menjadi yakin. Karena teman-teman mencintai diri teman-teman, dia akan merasakan sesuatu yang luar biasa pada diri teman-teman. Dia akan bisa melihat sisi keindahan akhlak teman-teman. Dia akan bisa melihat sisi kelebihan teman-teman. Kenapa? Karena terlebih dahulu teman-teman mencintai dirinya sendiri. Mencintai apa yang sudah terjadi pada diri. Ya, teman-teman bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu, bayang-bayang luka, bayang-bayang trauma. Ya, mudah-mudahan didoakan agar teman-teman itu diberikan kemudahan untuk hal tersebut. Teman-teman semua, ya, ketika teman-teman dalam proses hijrah, dalam proses berjuang, berikhtiar untuk menjadi lebih baik, mungkin banyak yang merasakan perasaan seperti ini karena banyak yang konsultasi, bertanya, bercerita, curhat gitu ya kepada Kang Arif dan istri yang juga merasakan hal seperti ini. Kenapa? Bagaimana Kang Arif perasaannya? Ketika dia hijrah, teman-teman, ketika seorang yang single dia hijrah, tentu dia punya perasaan ya. Dia ingin mendapatkan calon suami atau istri yang baik ya. Dia ingin mendapatkan calon suami atau istri yang baik ya. Dengan semakin banyak dia belajar, dengan semakin banyak ia ikut kajian, dari semakin banyak dia mengilmui diri,
Dia tahu bahwa yang paling diharapkannya ternyata pasangan hidup yang soleh, pasangan hidup yang soleha, pasangan hidup yang baik agama dan mulia akhlaknya. Tapi di samping itu, ketika dia menginginkan mendapat calon suami atau istri yang baik, tapi di satu sisi dia punya rasa insecure tentang kondisi dirinya. Dia merasa dia itu tidak pantas, sehingga banyak pertanyaan atau kegelisahan di antara teman-teman semua yang hijrah. Kang Arif, saya ingin dapat suami atau istri yang baik. Kang Arif, saya pengen dapat suami yang baik. Tapi pantas nggak diri saya? Saya ini banyak dosanya, Kang. Saya ini punya masa lalu yang kurang baik. Saya ini punya masa lalu yang selalu menghantui saya, yang kelam. Saya ini punya luka dan trauma, Kang. Saya ini punya banyak sekali kekhawatiran. Ada nggak teman-teman? Boleh kembali dibuka chatnya. Ada nggak teman-teman yang merasakan perasaan seperti itu? Sedang berhijrah, sedang berproses untuk jadi yang lebih baik. Dalam doa-doanya menangis, ingin ya Allah diberikan jodoh yang baik ya Allah. Tapi di satu sisi merasa malu dengan masa lalu. Merasa terbelenggu dengan kondisi diri. Merasa diri ini nggak pantas. Merasa diri ini masih ada luka, merasa diri ini masih ada trauma. Tapi di satu sisi Allah memberikan hidayah ya teman-teman kepada kita semua untuk meminta jodoh yang baik. Nah teman-teman semua, sekarang Kang Arif ingin sampaikan salah satu hal yang mudah-mudahan jadi sesuatu yang menenangkan hati kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua hidayah untuk berhijrah. Pernah nangis Kang Arif sambil tahajud ya. Ketika kita diberikan hidayah untuk berhijrah, kemudian ketika kita diberikan hidayah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta calon jodoh yang baik, meminta calon jodoh yang baik agamanya, meminta calon jodoh yang mulia akhlaknya. Ketika kita merasakan dorongan untuk berdoa kepada Allah, bahkan saya Ustadz, setiap doa saya minta jodoh yang terbaik, tapi saya di sisi lain saya ngerasa banyak kurangnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah kepada kita, bahkan dalam tangisan kita, dalam doa-doa setelah sholat kita, di akhir malam kita diberi hidayah untuk berdoa. Teman-teman, percayalah, yakinilah bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perasaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keinginan dan hidayah untuk berdoa tersebut. Dan teman-teman baik sangkalah, yakinilah dan berdoalah terus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan mengabulkan doa-doa tersebut. Walaupun kita merasa belum pantas, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih. Makanya Allah Subhanahu wa taala terus menarik kita. Kita banyak dosanya, Allah terus menarik kita sehingga kita bertobat. Kita banyak salahnya, Allah menarik kita untuk kita berhijrah. Pertanyaannya Kang Arif, apakah nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kita untuk berdoa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita? Mungkin nggak teman-teman? Sangat mungkin. Makanya ketika kita berdoa, minta diberikan jodoh yang soleh, jodoh yang soleha, jodoh yang baik agama, mulia akhlaknya, yang bisa nanti menyejukkan hati kita, yang nanti bisa membantu kita dalam merawat luka-luka dan trauma kita, yakinilah bahwa Allah mampu untuk itu. Teman-teman semua, Kang Arif dulu sama istri itu pernah menemani ta'aruf, proses ta'aruf salah satu akhwat muslimah. Beliau punya masa lalu khususnya keluarga yang itu luar biasa. Ya, broken home dan sangat luar biasa. Kalau misalnya kita eh, kira-kira kalau kita tahu dengan kondisi latar belakang dahulu seperti apa keluarga Ahwat ini, muslimah ini, mungkin kita akan mengatakan bahwa sepertinya kemungkinan ada laki-laki yang soleh, yang mau dengan beliau, dengan latar belakang keluarganya yang seperti itu, sepertinya mungkin di bawah 10%. Sangat
tidak mungkin gitu. Karena luar biasa. Luar biasa pengalaman dan perjalanan masa lalunya gitu. Tapi ternyata tahu nggak teman-teman? Ternyata ketika beliau berdoa, yakin dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sungguh-sungguh dalam hijrahnya, sungguh-sungguh belajarnya, sungguh-sungguh memperbaiki dirinya, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam proses ta'aruf dan perkenalannya dengan laki-laki yang soleh. Alhamdulillah laki-laki soleh itu keluarganya bisa menerima latar belakang perempuan tadi. Bisa menerima. Jadi ketika ragu, nanti setelah ini kita akan lihat juga akan ada salah satu testimoni dari keluarga jalur jodoh. Ya, ketika merasa ragu, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Maka teman-teman semua yang ada di sini, Kang Arif mengajak kita, ketika kita sekarang sedang berhijrah, tapi kita berdoa terus kepada Allah ingin jodoh yang baik, namun hati kita menjadi ragu, Kang Arif mengajak kita semua, yuk terus kuatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman senang nggak kalau kita ternyata dalam proses kita menanti jodoh seperti sekarang, dapat circle yang baik, positif seperti ini. Coba dituliskan siapa yang senang. Siapa yang malam ini perasaannya menjadi bahagia. Siapa yang senang kalau untuk diingatkan bahwa Allah itu maha perkasa, maha mampu untuk mengurus urusan kita, termasuk urusan jodoh kita. Alhamdulillah ya teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan tetap kita bareng-bareng di sini dan sama-sama nanti kita akan berproses terus untuk jadi orang yang lebih baik, orang yang lebih yakin, orang yang bisa menghilangkan penghambat jodoh kita dan mudah-mudahan insya Allah siap untuk diberikan jodoh terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, kalau kita lihat perjalanan kehidupan kita, sudah berapa lama rasa insecure jodoh dan overthinking pernikahan ini kita alami? Coba teman-teman, boleh nggak sedikit cerita? Gak apa-apa ya sambil, karena Kang Arif ini nggak bisa langsung cerita jadi banyak nanyanya via chat ya. Teman-teman berapa berapa lama sudah merasakan rasa insecure atau apa penghambat jodoh ini? Rasa traumanya, rasa lukanya itu ngerasanya sudah berapa lama teman-teman? Boleh teman-teman cerita? Sudah berapa lama teman-teman merasakannya? Ada yang berapa bulan? Coba Kang Arif coba untuk baca ya. Ada yang berapa bulan gitu? Ada yang sudah 2 tahun, 5 tahun sejak lulus kuliah, tahunan ya, Masya Allah. Ya, teman-teman semua, eh, ternyata banyak di antara kita ya yang sudah cukup lama ya untuk merasakan ya, merasakan insecure terkait dengan jodohnya ya, teman-teman semua. Sebentar. Ada yang nah, seperti ini saja. Kang Arif sambil baca chatnya ya. Ada yang sudah 5 tahun, ada yang dari lulus kuliah, ada yang bahkan sudah 8 tahun, Masya Allah. Ada yang 6 tahun. Susah banget membuka hati, Kang. 5 bulan dan sebagainya. Nah, teman-teman, setuju nggak teman-teman bahwa ternyata dalam proses kita menanti jodoh ini, yang paling berat bukan hanya tentang menantinya. Yang paling berat adalah ketika kita menanti dalam kesendirian kita. Ya, sepertinya Kang saya capek, lelah gitu ya, letih, jiwa saya ini letih, hati saya ini capek. Kenapa? Karena sepertinya nggak ada teman untuk cerita, nggak ada teman untuk mengerti saya. Ngerasa nggak sih teman-teman yang paling berat itu ketika sendirian gitu. Teman-teman dulu yang satu circle sama kita satu persatu itu sudah mulai menikah ya. Orang yang dulu kita bisa curhat sudah mulai menikah. Orang tua juga mungkin sebagian lebih banyak untuk menanyakan kenapa belum ketemu jodoh dan lain sebagainya. Kita merasa itu sendiri. Maka sebenarnya yang termasuk berat dalam urusan penantian jodoh ini adalah ketika kita sendirian. Tadi makanya Kang Arif tanya, seneng nggak sih kalau misalnya kita ada forum-forum seperti ini saling untuk menguatkan. Bahkan bukan hanya dengan Kang Arif atau guru-guru yang lain, tapi dengan sesama member, sesama keluarga jalur jodoh,
saling menguatkan. Kita dapat circle, ya teman-teman, kita dapat circle. Kita dapat orang-orang yang mungkin merasakan perasaan yang sama dengan kita. Akhirnya kita ketemu orang-orang yang bisa ngertiin kita. Akhirnya kita dapat support system gitu ya, support system, tempat cerita ya. Karena selama ini teman-teman dari 2300-an keluarga jalur jodoh ya yang sudah ikut programnya jalur jodoh, itu banyak yang merasakan bertahun-tahun, merasakan rasa insecure, trauma, luka, tapi nggak ada teman yang tepat untuk bercerita, nggak ada merasakan perasaan yang sama gitu ya. Sehingga mudah-mudahan dengan kita bareng-bareng nanti ya, insya Allah dalam circle keluarga jalur jodoh, kita insya Allah akan bisa saling cerita, kita akan belajar sama guru-guru kita, termasuk sama Kang Arif dan guru-guru kita yang lain yang luar biasa, dan juga kita akan saling bisa dapat support system, saling cerita, saling support, saling mendengar gitu ya, bahkan menangis terharu, menangis bahagia gitu ya, karena mendengarkan tadi 3T. Nanti insya Allah di dalam programnya kita akan sama-sama dengan 3T difasilitasi oleh Mbak Ade, Mbak Wardah, Mbak Widah, kita akan sama-sama. Teman-teman, insya Allah mudah-mudahan setelah ini kita akan ketemu tempat yang tepat untuk bercerita, wadah yang tepat untuk kita bercerita. Di mana teman-teman kita insya Allah akan saling memberikan pengaruh yang positif, pengarahan yang baik, dan saling menguatkan. Ustadz, apakah boleh untuk kita curhat? Nanti insya Allah di programnya teman-teman, insya Allah akan ada sesi untuk 3T tadi. Justru itu adalah sesi untuk cerita, untuk ngobrol, untuk saling menguatkan, untuk dapat support system yang itu luar biasa. Bahkan sampai ceritanya kalau di grup itu, saya kalau lagi pengen nangis ini kayak gini caranya. Saya kalau misalnya merasa sendiri ini seperti ini dan lain sebagainya. Dan dari cerita-cerita teman-teman nanti akan mendapat hal yang luar biasa. Izin kita lanjut dulu teman-teman. Nah ya, teman-teman seperti yang tadi Kang Arif sampaikan, ketika Allah memberikan kita hidayah untuk berdoa, yang tadi yang Kang Arif sampaikan materinya, itu Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Maka teman-teman saling menguatkan kita bahwa kalau kita berhijrah, kalau kita ingin lebih baik, maka insya Allah itu adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuatkan keyakinan. Walaupun hati kita bisa jadi lelah, tapi milikilah support system yang baik. Milikilah orang-orang yang terus menguatkan kita. Dan yang selanjutnya adalah kita diberi hidayah untuk mengilmui dan juga nanti mengamalkan. Jadi bukan hanya tentang doa, tapi juga tentang kemauan untuk belajar dan mengamalkannya. Teman-teman semua, makanya jangan pernah sepele dengan doa. Yang tadi teman-teman tadi merasa, Kang Arif saya nangis Kang Arif di akhir malam. Saya doa pengen dapat jodoh yang soleh, dapat jodoh yang baik, agama, mulia akhlaknya. Itu adalah kebaikan teman-teman. Nah teman-teman semua, ada kisah dari seorang pemuda. Ya, beliau itu dari Mesir ya. Dari Mesir, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jodoh seorang wanita yang solehah, yang pintar, yang menyenangkan hati dan menyenangkan mata dan hati ketika memandangnya. Kang Arif ulangin ya doa laki-laki ini. Laki-laki ini, pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan istri yang solehah, yang pintar, yang menyenangkan mata dan hati ketika memandangnya. Jadi laki-laki ini selalu berdoa, sama seperti teman-teman, selalu berdoa. Dan beliau sabar dengan prosesnya, sabar dengan doanya, sabar dengan proses dia belajar memantaskan diri. Nah, satu ketika di akhir malam, ya ketika tahajud, seperti tadi teman-teman, beliau itu berdoa itu dengan sangat yakin, dengan sangat khusyuk dalam tangisan. Sampai beliau merasakan bahwa sepertinya ini adalah doa saya yang sangat khusyuk gitu. Sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa saya. Kemudian beliau sholat subuh, kemudian pagi hari beliau seperti biasa berangkat ke tempat kerja. Dalam perjalanan menuju tempat kerja, beliau hatinya itu bahagia teman-teman. Kenapa? Karena tadi ketika tahajud,
Beliau merasa bahwa itulah salah satu doa yang paling khusyuk. Ketika beliau berdoa dengan sungguh-sungguh dalam tangisan, "Ya Allah, saya ingin banget ya Allah Engkau anugerahi seorang istri yang solehah, yang pinter, yang menyenangkan mata dan hati ketika saya memandangnya." Maka ketika dalam perjalanan menuju tempat kerja tersebut, teman-teman, beliau itu berjalannya itu dengan bahagia. Tapi tahu nggak teman-teman? Ternyata dalam perjalanan menuju tempat kerja, beliau itu dikejar sama anjing. Ya, beliau dikejar anjing. Dan ternyata dalam perjalanan ketika dikejar anjing, ya qadarullah, beliau itu terjatuh ketika lari. Dan akhirnya tertangkap sama anjingnya dan akhirnya kakinya itu digigit. Gitu. Kakinya digigit. Padahal apa? Padahal ketika tahajud tadi sebelum subuh, beliau itu yakin banget ketika beliau berdoa, beliau akan dipertemukan dengan jodoh istri yang solehah, pintar, menyenangkan mata dan hati ketika memandangnya. Tapi qadarullah ternyata Allah berikan kenyataan takdir Allah, pagi itu dia dikejar dan bahkan digigit sama anjing. Singkat cerita, akhirnya karena lukanya yang terus berdarah dan khawatir menjadi infeksi dan rabies, akhirnya beliau masuk ke IGD sebuah rumah sakit. Sampai akhirnya beliau ketika menunggu dokter datang, itu dalam hatinya itu, "Ya Allah, saya ini tadi doa agar diberikan jodoh yang solehah, yang pintar, dipertemukan dengan jodoh yang soleha, yang pinter, yang menyenangkan mata dan hati ketika saya memandangnya. Tapi saya tetap yakin ya Allah. Saya tetap yakin Engkau mempertemukan saya dengan istri yang soleha, yang pintar, yang menyenangkan mata dan hati ketika memandangnya. Tapi ya Allah, kenapa ya pagi hari ini kok saya malah dikejar anjing dan saya itu digigit anjing?" Tahu nggak teman-teman? Ketika beliau berpikir kenapa, ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dibukalah tirai kan gitu ya, ketika IGD dibukalah tirai oleh seorang dokter muslimah memakai jilbab yang panjang, memakai pakaian dokter yang ternyata Masya Allah adalah seorang dokter yang solehah, yang pintar, dan menyenangkan mata dan hati si lelaki ini ketika memandangnya. Singkat cerita, akhirnya mereka berkenalan, mereka bertaaruf, dan mereka akhirnya menikah. Teman-teman semua, ya, ini boleh dibuka chatnya ya. Tentu ya, kita semua tidak berharap bahwa kita harus bertemu dengan anjing, harus dikejar oleh anjing, bahkan harus digigit oleh anjing sebelum kita dipertemukan dengan jodoh kita. Tapi yang jadi pelajarannya adalah kita insya Allah akan dipertemukan dengan jodoh kita. Wah, ada yang ketawa tuh. Dipertemukan dengan jodoh kita dengan cara yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita yakin dalam berdoa dan kita sabar dalam menjalani prosesnya. Insya Allah ketika kita sabar dalam prosesnya, kita yakin dalam doanya, dan kita semangat untuk belajar ilmunya, insya Allah sabar prosesnya, yakin doanya, semangat belajar ilmunya, insya Allah tidak lama lagi kita akan dipertemukan dengan jodoh kita. Bisa jadi seperti tadi, kita berdoa, Allah kasih lika-liku sedikit, setelah itu Allah pertemukan kita dengan jodoh kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk berdoa, itu tanda insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi yang kita doakan akan Allah ijabah. Ya, amin ya Allah. Yang kedua, ketika kita diberi hidayah untuk belajar ilmunya, maka mudah-mudahan itu tanda sebentar lagi kita akan menjadi sosok yang lebih baik dan juga mengilmui dan mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga kita bisa lepas dari belenggu jodoh. Bisa mengatasi rasa-rasa insecure kita. Teman-teman semua, inilah salah satu cerita yang
Ketika Kang Arif dapat cerita-cerita seperti ini dari alumni, dari keluarga jalur jodoh, ini yang sangat membahagiakan Kang Arif, ya, membahagiakan Kang Purwa, membahagiakan Mbak Ade, Mbak Wida, Mbak Wardah, ya teman-teman, membahagiakan istri Kang Arif. Kenapa teman-teman? Karena bagi kami, ketika kami mengadakan webinar seperti ini, kami mengadakan kelas, diantaranya nanti informasinya kelas healing pranikah. Ketika kami mengadakan program-program, yang paling membahagiakan adalah ketika kami bisa menemani teman-teman untuk bertemu dengan jodoh sejatinya. Menemani teman-teman menemukan jodoh sejati, ya. Visinya jalur jodoh, menemanimu menemukan jodoh sejati. Misinya kita, ya, misinya jalur jodoh, menemanimu menemukan jodoh sejati. Ya, teman-teman, ini adalah apa yang di-share oleh Teh Kuswati. Dan gak jauh-jauh tadi dari apa yang sharing dari Kang Arif. Ketika sedang kita berikhtiar menjemput jodoh, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tuh, mirip-mirip ya. Yakin kepada Allah bahwa Allah akan mengijabah doamu. Mirip ya. Mengijabah doamu di waktu tepat pada waktunya. Teman-teman, mendoakan teman-teman semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doanya tepat pada waktunya. Tapi juga jangan lupa untuk terus memperbaiki diri, terus belajar, terus mengilmui, terus berikhtiar dengan jalan yang diridhoinya. Teman-teman, ada nggak di sini yang teman-teman saat ini merasa sudah berada di titik yang lelah? Coba silahkan tuliskan saya. Nggak apa-apa, ini bukan untuk melemah-lemahkan diri. Ini untuk justru menguatkan diri. Teman-teman boleh dibuka kembali kolom chatnya. Siapa yang di sini merasa seolah berada di titik yang lelah? Sudah merasa pasrah itu memuncak sudah. Ini bahasanya Teh Kuswati ya, bukan bahasanya Kang Arif. Mudah-mudahan teman-teman seperti kisahnya beliau juga. Ternyata Allah insya Allah akan segera memberikan hadiah yang indah. Teman-teman, kalau sekarang merasa lelah, saat sekarang merasa berpasrah kepada Allah, sudah memuncak sudah, mudah-mudahan ini adalah tanda insya Allah Allah memberikan hadiah yang terindah. Yang penting apa? Seperti yang ditestimonikan, disampaikan oleh Teh Kuswati dalam kesyukurannya, teman-teman jangan putus asa, yakin dalam berdoa, dan jangan lupa untuk terus memperbaiki diri, terus mengilmui diri, dan ikhtiar dengan cara yang terbaik. Insya Allah bareng-bareng sama jalur jodoh, kita insya Allah akan dapat circle yang positif. Nah teman-teman, setelah ini izin Kang Purwo akan menyampaikan satu informasi yang bagus banget, kelas healing pranikah, biar teman-teman bisa jadi tadi dapat berbagai fasilitas kebaikan di keluarga jalur jodoh. Teman-teman, yakini bahwa tidak ada yang kebetulan. Kalau teman-teman ikut webinar ini, teman-teman dapat informasi, ilmu, materi, sharing dari Kang Arif tadi, dan juga nanti setelah ini informasi tentang healing pranikah, tidak ada yang kebetulan. Itu harapan kami, tentu kita semua bisa jadi keluarga. Kita semua bisa jadi satu circle tadi, mendapatkan circle, mendapatkan ilmu, belajar kepada guru-guru, dapat bimbingan yang baik, dan dapat teman untuk curhat, konsultasi, dan cerita. Bukan hanya dari kami, dari Kang Arif dan para guru, tapi juga nanti dari teman-teman di dalam satu grup, satu circle dengan konsep 3T. Kita nanti akan praktek 3T, ditemani, dapat support system, dan saling menginspirasi. Bahkan teman-teman yang insya Allah yang akan coba, yang selama ini menjadi salah satu unggulan kami adalah setelah kelas healing pranikah, teman-teman gak akan dibiarkan sendiri. Insya Allah teman-teman, kita akan ada Zoom bulanan untuk alumni, untuk keluarga, dan itu free. Setiap bulan ada tema-temanya. Ada tema tentang marriage is scary, kemudian tema healing, tema proaktif meneput jodoh, di manakah engkau jodohku. Setiap bulan teman-teman kita akan dapat free untuk saling sharing bareng sama Kang Arif, bareng sama teman-teman yang lain. Teman-teman boleh bebas untuk konsultasi, boleh untuk cerita dan lain sebagainya. Jadi satu kali ikut kelas teman-teman akan dapat fasilitas yang luar biasa ini. Teman-teman, nanti setelah ini mungkin sekitar berapa menit Kang Purwo akan menyampaikan informasi kelasnya kepada teman-teman,
dari tadi siapa yang mau dapat circle, siapa yang mau dapat ilmu, siapa yang mau dapat tempat untuk curhat, konsultasi dan lain sebagainya. Ini ada kesempatannya, jangan dilewatkan. Dan setelah informasi dari Kang Purwa, setelah nanti teman-teman mendapatkan informasi kelas Healing Pranikah, insya Allah setelah itu nanti Kang Arif akan masuk ke sesi yang kedua, ya materi yang nggak kalah luar biasa dan bahkan lebih dalam lagi. Kita insya Allah akan membahas tentang bagaimana 3M, membersihkan, memantaskan, menemukan, dan juga kita akan membahas seperti yang dijanjikan di eh, copywriting dan ajakan untuk ikut. Kita akan membahas salah satu amalan untuk kita bisa mengatasi atau bebas dari penghambat jodoh. Insya Allah kita akan bahas satu amalannya dan ini sangat powerful luar biasa. Tapi sebelum itu, teman-teman silahkan dapatkan informasi kelas Healing Pranikah dan dapatkan berbagai fasilitas yang luar biasa. Informasinya akan disampaikan oleh Kang Purwa. Silahkan Kang Purwa. Baik, terima kasih banyak Kang Arif. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Siapa yang tercerahkan, terinspirasi lewat materi dari Kang Arif, teman-teman? Saya, boleh ketik saya ya. Masya Allah nih teman-teman semuanya. Bila teman-teman merasa mendapatkan banyak manfaat, kemudian juga ilmu dari sesi yang disampaikan oleh Kang Arif ya malam hari ini teman-teman. Maka lagi-lagi saya mengingatkan dan mengajak teman-teman untuk kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ternyata perjumpaan kita di malam hari ini adalah perjumpaan yang insya Allah akan memberikan banyak ilmu dan hikmah untuk kita semua. Teman-teman, seperti disampaikan oleh Kang Arif tadi bahwa jalur jodoh juga memberi kesempatan bagi teman-teman yang secara intensif ingin terus belajar bagaimana agar teman-teman bisa menghadapi insecure dan healing pranikah. Jadi healingnya bukan jalan-jalan ke pantai atau ke gunung atau ke mall ya, tapi healingnya adalah kita beberes diri, kita bertemu dengan diri kita teman-teman sekalian, bila pun ada apa ya, sebutlah mungkin ada trauma, ada khawatir, ada takut. Nah, mari kita bertemu kembali dengan diri kita. Lewat apa? Lewat ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru terbaik. Nah, teman-teman, kelas menghadapi insecure dan healing pranikah batch ke-13 insya Allah akan segera dilaksanakan. Kelasnya mulai tanggal 4 teman-teman ya, 4 Oktober. Jadwalnya adalah tanggal 4, 6, 8, 10, dan 11 Oktober. Dan jamnya malam seperti sekarang. Jadi tidak ada alasan bagi teman-teman yang bekerja. Alhamdulillahnya, sampai dengan saat ini, teman-teman sekalian ada 2.300 peserta yang sudah menjadi alumni dan rata-rata memberikan nilai di atas 9 atas penyelenggaraan dari kelasnya. Ya, siap teman-teman sekalian. Kemudian kelas ini 5 kali pertemuan. Materinya apa saja? Yang pertama dari Kang Arif Rahman Lubis akan menyampaikan tentang menghadapi insecure perihal jodoh. Kemudian juga di pertemuan terakhir 11 Oktober Kang Arif akan kembali mengisi dengan materi tentang tenang dalam penantian jodoh. Ada juga bersama dengan Teh Wiwik Hulansari, materinya tentang falling in love with yourself. Coba teman-teman sebelum kita jatuh cinta kepada yang menjadi jodoh kita nanti, kita perlu jatuh cinta dulu sama diri kita sendiri, teman-teman. Jangan sampai kita banyak mendiskon diri kita, atau jangan sampai kita merasa tidak berharga, begitu ya. Makanya belajar untuk jatuh cinta pada diri sendiri. Ada Ibu Hira Yuki Molira, MPSI psikolog, yang akan membahas tentang menyiapkan mental health pernikahan. Ini perlu sekali teman-teman sekalian. Lalu ada juga Ustadz Yosi Muzani, memulihkan luka, membasuh trauma sebelum nikah. Nah, bagi teman-teman yang ada insecure, pastikan teman-teman mendapatkan penanganan yang tepat. Ya, kenapa saya sebut penanganan? Karena eh, ibaratnya itu mungkin ada sebuah sakit, teman-teman kalau Anda biarkan terus-menerus maka akan semakin bahaya begitu ya bagi diri teman-teman sendiri. Sehingga apa? Mungkin kita tidak bisa melihat betapa Allah itu baik kepada kita begitu ya. Makanya silahkan ikut kelas menghadapi insecure dan healing pranikah batch ke-13. Nah, teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang ikut nanti akan mendapatkan fasilitas selain 5 pertemuan kelas tadi, yaitu e-book menghadapi insecure perihal jodoh. Isinya banyak tentang usia tak lagi muda,
khawatir tak bisa jadi istri atau suami yang baik, takut tak diterima mertua, dan seterusnya. Ini banyak sekali teman-teman semuanya. E-booknya bisa jadi pedoman dan bisa jadi sumber ilmu buat teman-teman semuanya. Ada juga Kak Nur Khairani yang memberikan testimoni. Masya Allah, baru halaman pertama ya dari e-booknya teman-teman. Ketawa bacanya, pertanyaan kok benar semuanya ya. Bermanfaat sekali beli e-booknya Kang Arif. Nah, kalau yang lain itu beli teman-teman sekalian, tapi ini untuk teman-teman yang ikut kelas ini gratis karena menjadi fasilitas buat teman-teman semuanya. Nah, teman-teman dapat juga e-certificate, ada grup WA sharing juga, plus dapat juga nih 10 video spesial dari Kang Arif teman-teman. 10 video, ada e-book, ada 10 video teman-teman sekalian. Jadi Masya Allah fasilitasnya banyak ya. Nah, selanjutnya adalah ada juga nanti teman-teman bonusnya adalah setiap bulan bagi teman-teman yang sudah menjadi alumni ada kesempatan free Zoom dengan Kang Arif. Jadi nggak nggak beres ketika teman-teman ikut program menghadapi insecure dan healing pernikah, tetapi setelahnya setiap bulan teman-teman nanti akan bertemu dengan Kang Arif lewat Zoom untuk membicarakan tentang insecure, tentang tema-tema jodoh yang lainnya, dan nanti boleh untuk bisa bertanya dan konsultasi langsung dengan Kang Arif via Zoom. Begitu teman-teman. Dan ini dia yang paling ditunggu-tunggu, yang ditanya-tanya, Kang, ini teh ada investasinya? Ada, teman-teman. Ada investasinya. Kenapa ada investasinya, teman-teman? Ini adalah bentuk komitmen. Komitmen teman-teman bagi yang bersungguh-sungguh untuk membereskan insecure-nya, membereskan mindernya, dan juga insecure-insecure lain yang tadi teman-teman sudah ceritakan. Nah, teman-teman, harga normalnya itu adalah sebetulnya Rp339.000. Nah, harga spesial untuk batch ke-13 ini adalah 149.000. Ya, 149.000. Murah atau murah, teman-teman? Coba saya pengen cek dulu deh. Kalau teman-teman saya ajakin untuk gabung di kelas Insecure, menghadapi Insecure dan Healing Pranika, harganya 149.000, murah atau murah banget. Dengan fasilitas yang banyak ini ya, teman-teman, murah atau murah banget? Oh, Masya Allah ya. Mudah-mudahan yang bilang murah dilapangkan rezekinya oleh Allah, sehingga teman-teman punya banyak kesempatan untuk beramal soleh dan melakukan kebaikan dengan rezeki dan hartanya. Nah, teman-teman, ternyata dari tim Jalur Jodoh ingin lebih memberikan kemudahan buat teman-teman semuanya. Harganya tidak 149.000, tetapi ada potongan harga 40.000. Jadi hanya 109.000, betul ya? 109.000 saja teman-teman sekalian, Masya Allah ini. 109.000 teman-teman, 109.000 dengan cara teman-teman nanti pakai kode voucher. Kode vouchernya adalah promo 40. Nah ya, nih teman-teman lihat yang tanda merah, voucher diskonnya adalah promo 40. Daftarnya klik di healingpranikah.com. Linknya dibagikan juga oleh kakak admin Jalur Jodoh di sini teman-teman sekalian ya. Kak Reni yang udah kerja dan gajian banyak, cicilan juga nggak murah itu, ya betul. Jadi ini tentang mindset dan juga sudut pandang saja. Ada yang murah, ada yang masih belum bisa, nggak apa-apa teman-teman sekalian. Tidak masalah. Teman-teman mau ikut yang gratis-gratisnya aja di Jalur Jodoh, silahkan. Boleh. Atau Kang, saya mah mau ikut yang lain. Tidak jadi masalah. Yang terpenting, teman-teman, selepas dari webinar ini, teman-teman yang terpenting ya, yang terpenting Kang Arif sering kali menyampaikan adalah teman-teman tetap belajar untuk memantaskan diri dan membereskan insecure-nya. Itu yang terpenting. Belajarnya mau di sini, boleh, mau di tempat lain, tidak masalah. Tetapi kalau yang ikut belajar di sini tadi teman-teman kami ingin berikan kemudahan semudah-mudahnya ya, seringan-ringannya bagi teman-teman sekalian agar bisa mendapatkan manfaat yang optimal. Itu teman-teman. Silahkan klik Healing Pranika, masukkan kode vouchernya adalah promo 40. Nih caranya ya teman-teman. Oh, ternyata ada batasnya ya. Saya baru cek juga nih teman-teman, ternyata yang boleh mendapatkan promo ini seatnya hanya untuk 330 orang. Nggak banyak ya ternyata. Siap-siap. Tidak banyak teman-teman. Jadi promo 40 itu hanya untuk 330 orang. Kang, kok banyak banget? Karena memang kalau kelas online, alhamdulillahnya bisa menampung kapasitas yang banyak. Apakah tetap optimal? Insya Allah tetap optimal, teman-teman. Karena teman-teman nanti boleh mendapatkan rekamannya yang bisa ditonton ulang.
Jadi nanti bisa ditonton ulang tuh teman-teman. Kang, ada pertanyaan yang nggak bisa kejawab. Insya Allah nanti setiap bulan ada momen teman-teman bertemu dengan Kang Arif. Kang, tapi ini pengen jawaban mendesak. Teman-teman kan sudah ada di grup WhatsApp ya. Jadi teman-teman boleh tuh bertanya di grup, sharing dengan teman-teman yang lain dan tim jalur jodoh. Nanti bila bisa dibantu pertanyaannya, insya Allah juga dijawab. Jadi teman-teman lihat di sebelah kanan, masukkan dulu promo 40 dan jangan lupa untuk klik klik centang di sebelah kanannya ya. Ininya harus diklik dulu supaya harga totalnya ini berubah gitu menjadi 109.000 atau 108.000 dikurangi dengan kode unik. Nah, jadi teman-teman insya Allah mendapatkan kemudahan yang juga optimal. Nah, sekali lagi teman-teman, ternyata promo 40-nya ini terbatas sekali hanya untuk 330 orang yang tercepat. Teman-teman, biasanya kalau ditunda-tunda malah lupa. Kalau misalnya ada kendala, konsultasikan kepada tim jalur jodoh. Ada yang ngobrol tadi, Kang, aku belum gajian. Sok silahkan ngobrol. Ngobrol sama apa ya teman-teman ngobrol sama tim admin. Kak Resti bisa dicicil nggak? Kak Resti WA dulu ke admin. Insya Allah kami beri kemudahan. Eh, Teknisnya seperti apa nanti dibantu oleh kakak admin dari jalur jodoh. Pokoknya teman-teman yang ada kendala apapun itu ya, mau daftar misalnya belum gajian, Kang, atau nanti gimana ya gajiannya di tanggal sekian, boleh ngobrol dulu nanti dibantu diarahkan bagaimana proses teman-teman agar bisa ikut belajar di sini bisa dimudahkan dengan sangat mudah gitu ya. Silakan gunakan promo 40-nya teman-teman. Silakan copy paste di promo 40. Jangan lupa klik centang dulu. Pastikan harganya nanti sudah berubah di sini. Begitu teman-teman sekalian, nanti kita belajar bersama di kelas menghadapi insecure dan healing pranikah batch ke-13. Teman-teman, yang terpenting itu adalah teman-teman terus belajar, terus untuk memiliki kesadaran penuh dalam diri bahwa kita perlu membereskan insecure tentang jodoh. Bagaimana mungkin teman-teman akan membersamai pasangan Anda untuk menuju keridhoannya bila teman-teman sendiri belum beres dengan dirinya? Ya, bagaimana mungkin teman-teman untuk akan membersamai seseorang yang akan berjuang bila teman-teman sendiri belum selesai dengan dirinya. Makanya teman-teman, kelas ini membantu teman-teman untuk bisa beberes diri teman-teman terkait insecure dan lain sebagainya. Ya, teman-teman silakan daftar di healingpranikah.com, healingpranikah.com. Oh, kalau sudah masukin promo 40, ada klik apply. Klik apply agar harga totalnya nanti berubah menjadi kurang lebih Rp109.000 saja. Begitu teman-teman ya, murah ya, insya Allah murah dan terjangkau teman-teman. Semuanya tentang mindset dan bagaimana cara kita memandang. Yang sudah daftar saya ingin tahu boleh ketik dan, boleh ketik sudah daftar lah ya. Ini bahasa Inggris yang Purwa, ya bahasa Indonesia aja lah ya. Yang sudah daftar boleh ketik sudah daftar Kang. Alhamdulillah coba mana saya ingin tahu juga teman-teman yang sudah daftar nanti biar ke admin jalur jodoh ini bisa ini ya bisa informasikan lagi di bawah bagaimana cara pendaftaran. Yang sudah daftar saya ingin tahu teman-teman coba klik atau ketik sudah daftar. Yang sudah daftar alhamdulillah teman-teman nanti kita bertemu di pertemuan pertama tanggal 4 ya, tanggal 4 Oktober dan pertemuan pertamanya bersama dengan Kang Arif Rahmandubi. Sudah ya teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih, Kang. Aku masih kemahalan buat aku, Kang. Nggak apa-apa. Tenang aja. Insya Allah di Jalur Jodoh juga setiap bulan ada beberapa webinar-webinar yang gratis yang bisa diikuti. Tidak masalah. Yang penting teman-teman tetap belajar. Gitu ya. Baik, teman-teman sesi kedua, Kang Arif akan melanjutkan materi. Nah, setelah materi sesi kedua, nanti saya informasikan kembali kelas sambil saya update sisa kuotanya tinggal berapa lagi teman-teman untuk promo 40-nya. Kemudian di sesi terakhir sekali teman-teman nanti boleh tanya jawab. Bertanyanya di kolom Q&A yang nanti akan dibuka oleh kakak admin jalur jodoh. Jadi kalau sekarang belum bisa teman-teman, tapi boleh ngetik dulu di note yang lain pertanyaannya nanti langsung masukin ke menu Q&A agar pertanyaannya nanti besar kemungkinannya untuk dijawab gitu ya. Siap teman-teman semuanya, bismillah kita lanjut ke sesi kedua bersama dengan Kang Arif. Nanti masih akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah dan amalan apa teman-teman yang bisa mengatasi teman-teman dari berbagai penghalang jodoh termasuk banyaknya karena bicara insecure maka bicara diri teman-teman
Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahannya. Kang Arif siap untuk menyapa teman-teman semuanya di sesi kedua malam hari ini. Kang Arif, silakan Kang. Baik, terima kasih Kang Purwa. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, insya Allah kita akan kembali masuk ke sesi kedua ya. Teman-teman, kita insya Allah akan belajar tentang 3M dan belajar tentang salah satu amalan agar kita bisa bebas dari penghambat jodoh kita. Mudah-mudahan insya Allah ini bermanfaat dan teman-teman insya Allah mendapatkan banyak kebaikan, banyak keberkahan dari pertemuan kita kali ini. Teman-teman, selama 11 tahun mengisi banyak seminar offline di berbagai kota di Indonesia, termasuk juga dari sejak pandemi banyak seminar-seminar, kajian-kajian online, ternyata rata-rata waktu menunggu jodoh itu antara 2 sampai 4 tahun. Nah, tapi mungkin sebagian yang di sini ada yang merasa atau menjalani waktu menunggu jodohnya itu bahkan lebih, ya lebih dari 4 tahun. Ya tadi terbukti ada sudah lama berapa lama insecure-nya lebih ya ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang lebih lama dari 4 tahun jelas. Tapi teman-teman semua intinya adalah bahwa waktu untuk menanti itu adalah waktu yang terbaik untuk kita apa? Untuk kita memperbaiki diri. Yang pertama memperbaiki diri. Kenapa? Karena yang baik, jodoh yang baik adalah untuk kita yang senantiasa memperbaiki diri kita. Yang kedua adalah untuk kita memantaskan diri. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ma'syaros syabab manistato'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda dan juga pemudi tentu saja, barang siapa yang sudah punya kemampuan untuk menanggung beban-beban pernikahan, falyatazawwaj. Maka segeralah menikah. Ternyata segera menikah itu bagi dia yang memang punya kemampuan. Bagi dia bukan hanya ingin, tapi dia juga punya semangat untuk belajar, semangat untuk ikhtiar memperbaiki diri. Dan yang selanjutnya adalah ini adalah waktu yang terbaik untuk kita menemukan jodoh sejati. Jangan sampai waktu-waktu kita yang panjang ini 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan lebih dari itu menjadi waktu yang sia-sia, menjadi waktu yang habis kurang berguna. Bahkan dalam kegalauan, dalam kesedihan, dalam insecure. Kenapa? Karena kita terlalu fokus pada hal-hal yang berupa tadi rasa minder, insecure, trauma, luka, dan lain sebagainya. Jangan sampai waktu itu habis karena kita terhalang dengan rasa insecure, rasa minder, trauma, dan lain sebagainya yang menjadi penghambat jodoh kita. Nah, ini terima kasih nih teman-teman sambil boleh ya terus untuk menuliskan Teh Vina, Teh Ade, kemudian Teh yang lain dan Kang Suda. Alhamdulillah terima kasih teman-teman. Ada Kang Adi di Surabaya. Silahkan teman-teman sambil berjalan sambil teman-teman boleh untuk terus mendaftar untuk kelasnya. Insya Allah kita akan lebih mendalam lagi. Nah teman-teman semua, ini Kang Adi di Surabaya. Baru saya tadi ngobrol Surabaya, ini ada cerita tentang salah seorang muslimah di Surabaya. Teman-teman, waktu kita menanti jodoh yang beberapa tahun ini, ketika di jalur jodoh, insya Allah akan sama-sama ditemani untuk 3M. Apa itu Kang? 3M itu adalah membersihkan, memantaskan, menemukan. Membersihkan apa Kang? Membersihkan niat kita dan membersihkan hati kita dari penghambat jodoh, dari rasa-rasa yang menghantui perasaan kita. Insecure, overthinking, trauma, gagal move on. Waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita memantaskan dan memperbaiki diri kita. Dan waktu yang terbaik untuk kita menemukan jodoh kita. Dengan memperbaiki amalan jalur langit kita. Dengan memperluas silaturahim kita. Dan dengan meminta bantuan kepada pihak-pihak dan orang-orang yang tepat. Nah teman-teman semua terkait dengan kita membersihkan hati kita dari penghambat-penghambat jodoh. Banyak di antara kita, coba Kang Arif mau bertanya ya ke teman-teman semua. Banyak di antara kita yang mungkin pernah di masa lalunya salah menjalin hubungan. Hubungannya salah.
menjalin hubungan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu mengharap kepada orang yang ternyata menyakiti hati, ya. Sudah terlanjur suka kepada orang yang ternyata mengecewakan. Nah, salah satu muslimah ketika Kang Arif sedang mengadakan atau mengisi materi seminar pranikah di Surabaya beberapa tahun yang lalu, itu setelah acara beliau konsultasi. Cerita ternyata merasa kecewa. Beliau beliau ceritanya itu sambil menangis, teman-teman. Ya, sambil menangis ya. Setelah acara beliau izin untuk konsultasi, kemudian beliau cerita sambil menangis. Kenapa? Karena beliau sudah 7 tahun menjalin hubungan yang salah dengan seorang laki-laki yang dicintai olehnya. Ternyata laki-laki itu apa? Laki-laki itu selingkuh, ya, selingkuh. Sehingga beliau merasa sangat sakit hatinya, trauma, terluka. Teman-teman mungkin ada yang merasakan perasaan seperti ini. Tapi ketika beliau merasakan seperti itu, beliau juga menangis dan bertanya, "Kang Arif, saya sepertinya tidak mungkin ada laki-laki yang mau dan baik yang mau menerima saya. Dengan segala kesalahan saya setelah 7 tahun menjalin hubungan yang salah. Saya hatinya itu luka dan trauma karena sudah terlanjur eh, menyerahkan perasaan saya kepadanya. Ternyata dia selingkuh dan menyakiti saya." Teman-teman, Kang Arif katakan, singkat cerita Kang Arif berikan masukan kepada beliau. Kalau Allah sudah tunjukkan seperti ini, sebenarnya itu adalah cara Allah memisah agar diberi ganti yang lebih baik. Cara Allah memisah dengan yang salah agar diberi ganti yang lebih baik. Ini adalah pengingat, ini adalah reminder, ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah orang yang salah. Dan Allah ingin memberi ganti yang lebih baik. Caranya gimana Allah memberi ganti yang lebih baik? Terlebih dahulu dipisahkan, dijauhkan dari yang salah, kemudian kita diberikan hidayah untuk berubah memperbaiki diri, dan ketika itu Allah hadirkan sosok yang terbaik bagi kita. Siapa di sini yang teman-teman mau kisah cintanya, walaupun dulunya pernah luka, pernah trauma, pernah sakit hati karena diselingkuhi, disakiti, ditinggalkan oleh orang yang pernah dicintai, tapi mudah-mudahan itu adalah cara Allah memisah dari yang salah. Kemudian Allah memberikan hidayah untuk teman-teman berubah, dan kemudian Allah menunjukkan, mempertemukan dengan jodoh yang jauh lebih baik. Singkat cerita, akhirnya muslimah tersebut meninggalkan, memutuskan pacarnya tadi yang sudah 7 tahun tadi. Kemudian beliau banyak berdoa, banyak memperbaiki diri, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beberapa bulan kemudian, sekitar setengah tahun kemudian, Kang Arif datang ke Surabaya, beliau hadir lagi di kajian Kang Arif yang lain, tapi temanya beda, tentang kemuslimahan. Ternyata beliau bertanya, dan beliau bertanya bukan untuk menanyakan sesuatu, tapi untuk bercerita tentang kisah cintanya. Kang Arif, saya adalah wanita yang beberapa tahun tahun lalu menangis konsultasi kepada Kang Arif, dan alhamdulillah setelah saya meninggalkan pacar saya itu karena Allah, Allah berikan hidayah kepada saya untuk berubah, untuk berhijrah, dan Allah berikan saya jodoh yang jauh lebih baik. Ternyata Allah sengaja untuk memisah dengan yang salah untuk diberikan ganti yang lebih baik. Mudah-mudahan teman-teman semua, insya Allah, seperti kata Teh Reni ya, trauma bukan berarti menyerah. Insya Allah teman-teman, kalaupun ada perasaan luka dan trauma, kalaupun ada perasaan pernah disakiti, terluka, insya Allah itu adalah cara Allah memisah dengan yang salah. Kemudian Allah memberikan hidayah untuk berubah, memberikan obat penawar hati atas luka dan trauma teman-teman. Dan mudah-mudahan Allah akan memberi ganti yang jauh lebih baik. Teman-teman semua, sekali lagi Kang Arif sampaikan bahwa ketika Allah memberikan
ingin memberikan kebaikan kepada kita, Allah memberikan hidayah untuk berdoa. Tadi sudah kita bahas di sesi yang pertama. Dan yang sesi kedua, Allah itu memberikan kita hidayah untuk mengilmui serta mengamalkan. Apa sih ilmu dari berbagai luka dan trauma, Kang Arif? Apa sebenarnya yang bisa kita ilmui dari berbagai kesalahan-kesalahan hubungan di masa yang lalu? Apa yang bisa diilmui dari hal-hal yang pernah saya dikecewakan dari hubungan yang salah? Salah satu ilmunya adalah ilmu yang ingin Kang Arif share malam ini adalah salah satu amalan jalur langit untuk kita bisa melenyapkan rasa sedih, kecewa, luka kita, rasa insecure kita, serta di saat yang sama insya Allah akan memudahkan urusan rizki kita dan jodoh kita. Teman-teman semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda bahwa seorang hamba apabila dia melakukan satu kesalahan, ya, apakah kesalahan karena pernah tadi hubungan yang salah, kesalahan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagai kesalahan lain, ketika dia melakukan kesalahan maka akan dititikkan noda hitam pada hatinya, ya. Ada titik hitam pada hati orang yang bersalah, bermaksiat, berdosa. Dan apabila dia meninggalkannya dan dia beristighfar, memohon ampun serta bertobat, nah dia syaratnya meninggalkan dan beristighfar teman-teman, bertobat, maka hatinya akan dibersihkan. Apabila dia kembali berbuat maksiat, bermaksiat dan bermaksiat, maka akan ditambahkan titik-titik hitam pada hatinya sehingga titik hitam itu akan menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan dengan aron balrona ala kulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang mereka usahakan itu, maksiat-maksiat mereka itu, dosa-dosa mereka itu yang menutupi hati mereka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, jika hati kita sudah tertutup gelap oleh titik-titik hitam maksiat tadi, maka akan sulit untuk mendapatkan petunjuk kebenaran. Teman-teman semua, ada sebuah analogi yang luar biasa dari salah seorang ulama. Beliau menjelaskan bahwa kalau hati kita itu seperti kaca depan mobil. Kemudian dosa-dosa itu seperti air hujan, tapi pekat warnanya, hitam warnanya, yang membasahi, mengguyur deras kaca depan mobil kita. Teman-teman coba bayangkan kita lagi di dalam mobil sebagai sopir, kemudian kaca depan mobil kita itu diguyur oleh hujan yang sangat lebat, sangat deras. Dan air hujannya itu berwarna hitam pekat. Kemudian wiper mobil kita, wiper depan kita itu mati, tidak menyala, tidak bisa bergerak wipernya. Pertanyaannya Kang Arif, kira-kira teman-teman berani nggak untuk tetap melaju, mobilnya itu tetap melaju cepat, kira-kira? Atau teman-teman memilih untuk berhenti? Boleh dinyalakan kembali kolom chatnya. Teman-teman lebih memilih berhenti ketika hujan deras, airnya itu hitam pekat, dan wipernya itu mati. Teman-teman memilih berhenti atau seperti apa? Berhenti ya. Kenapa? Karena Kang Arif kalau berjalan itu kita akan celaka, benar ya? Kalau berjalan kita akan celaka. Nah, berhenti Kang daripada kita mati. Pertanyaan Kang Arif, kenapa kita berhenti? Apakah A, karena tidak ada jalannya, ataukah B, sebenarnya jalannya ada, tapi kita tidak bisa melihat jalan tersebut? Yang mana teman-teman? Kita berhenti karena tidak ada jalannya, atau ada jalannya, tapi kita tidak bisa melihat jalan tersebut. Teman-teman, inilah jawabannya. Kenapa istighfar itu insya Allah jadi sesuatu yang akan memudahkan kita dalam menerima petunjuk, termasuk dalam urusan rezeki dan jodoh kita. Kenapa? Karena sebenarnya untuk setiap masalah kita, jalannya itu ada. Setuju nggak teman-teman? Untuk setiap masalah kita, jalan keluarnya itu ada. Untuk masalah rezeki kita, jalan keluarnya ada. Untuk urusan jodoh kita yang kita tunggu-tunggu sampai sekarang,
jalan keluarnya itu ada. Tapi kenapa kita belum bisa melihat jalan keluarnya? Kenapa kita bisa belum terlihat, bahasa kita selalu gitu ya. Kenapa ya Kang Arif belum terlihat hilal jodohnya? Bukan karena jalan keluarnya tidak ada. Bukan karena jodohnya itu tidak ada. Bukan karena rizki jodohnya tidak ada. Jodohnya ada, rizki jodohnya ada. Tapi kita yang belum bisa melihat jodoh kita. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sesungguhnya seseorang itu dihalangi dari rizkinya disebabkan oleh dosa yang dia perbuat. Kullu bani Adam khotoun, semua anak Adam itu berdosa. Wa khairul khotoina at-tawwabun. Dan yang sebaik-baik orang berdosa adalah yang bertaubat. Nah teman-teman semua, di tempat yang lain dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ketika kita mendawamkan istighfar, ketika kita menjadikan amal jalur langit ini menjadi salah satu amalan kita untuk melenyapkan penghambat jodoh kita, untuk memudahkan urusan-urusan kita, melapangkan hati kita, melenyapkan rasa insecure kita, dan melapangkan urusan rizki dan juga urusan jodoh kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa mendawamkan istighfar, maka Allah akan menjadikan pada kesempitannya kelapangan. Siapa di sini yang mau hatinya itu yang selama ini sempit menjadi lapang? Allah akan menjadikan pada setiap kesulitannya itu jalan keluar. Siapa yang di sini mau agar kesulitan-kesulitan kita diberikan jalan keluar? Dan Allah akan memberikan padanya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa yang mau dapat dipertemukan dengan rizki jodoh terbaiknya dengan jalan yang tidak disangka-sangka, boleh ketikkan emoticon love ataupun jempol, teman-teman. Atau tuliskan saya. Teman-teman semua, dawamkanlah istighfar karena insya Allah ini akan jadi salah satu jawaban jalur langit dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melepaskan belenggu penghambat jodoh kita, membersihkan hati kita dari rasa insecure overthinking urusan jodoh kita, dan kita insya Allah akan diberikan jodoh, rezeki jodoh dari jalan yang tidak disangka-sangka. Teman-teman semua, kata-kata Kang Arif ini alhamdulillah apa yang Kang Arif sampaikan alhamdulillah sudah bertahun-tahun Kang Arif bersama dengan puluhan ribu teman-teman itu diantaranya mendawamkan amalan istighfar ini. Salah satunya adalah Teteh Y dari Cirebon. Beliau mengatakan kisahnya mirip seperti yang tadi. Beliau berpacaran 5 tahun, berusaha memperbaiki diri, mohon ampun kepada Allah. Di awal puasa beliau mengikuti ajakan memperbanyak istighfar, bareng-bareng menjalani istighfar setiap hari. Susah banget awalnya mutusin pacarnya, tapi pertengahan puasa beliau berani dan bertekad bulat meninggalkan pacarnya karena Allah. Nggak mau terus-terusan dosa. Dan di satu sisi juga pacarnya itu nggak ada niatan yang serius. Gitu ya. Mungkin selama ini teman-teman kalau ada yang ngerasa digantungin, digosting dan lain sebagainya, ini mudah-mudahan jadi inspirasi untuk bisa melangkah ke sisi yang lebih baik. Sedikit-sedikit Teh Ye dari Cirebon ini belajar jadi lebih baik. Tidak berharap kepada siapapun, berharap kepada Allah. Minta yang terbaik kepada Allah. Mudah-mudahan teman-teman juga seperti itu. Singkat cerita, akhirnya kisah cintanya diberikan hadiah luar biasa oleh Allah. Beliau dikhidbah oleh kakak kelasnya semasa SMP. Dengan proses perkenalan yang baik, dengan proses ta'aruf, bulan depan menikah. Dan sekarang alhamdulillah sudah menikah. Masya Allah, saya bahagia sekali. Dulu saya selalu putus asa. Siapa yang di sini yang merasakan sudah mulai ada rasa putus asa, ingat-ingatlah kisah Teteh ini. Dulunya merasa putus asa. Alhamdulillah, sekarang benar-benar saya sangat bersyukur. Allah Maha Segalanya. Sampai saya bingung dengan cara apa saya bersyukur kepada Allah. Saking senang dan bahagianya. Teman-teman semua, Kang Arif tentu senang sekali kalau misalnya kita semua bisa banyak rame-rame bareng-bareng ikut gabung di keluarga jalur jodoh untuk kita saling menguatkan,
untuk kita saling menyemangati, untuk kita saling mengingatkan seperti ini dengan pertemuan yang lebih bisa konsultasi, bisa tanya jawab, bisa saling sharing, curhat cerita dan saling menguatkan. Senang banget kalau misalnya teman-teman siapa yang merasakan saat ini sudah mulai banyak gelisahnya Kang Arif, sudah mulai terasa godaan-godaan dari setan untuk putus asa, sudah mulai terasa pasrah banget ya Allah, seperti apa jalan keluarnya. Ketika teman-teman dalam titik pasrah, hampir putus asa, kemudian merasa terlalu gelisah, terlalu sedih, terlalu sempit hatinya, yuk sama-sama kita di circle jalur jodoh, keluarga jalur jodoh, kita saling menguatkan, kita saling membantu. Kita belajar dari guru-guru kita. Ada Teh Hirayuki. Nanti teman-teman akan merasakan jauh lebih luar biasa. Ya, jauh lebih luar biasa dari pertemuan malam ini. Ada sesi hipnoterapinya coba bareng sama Teh Hirayuki nanti. Mungkin yang Kang Purwa setelah ini nanti akan menjelaskan apa saja sesi-sesinya. Bareng sama siapa yang di sini mau dengan hal yang sangat simpel tadi, investasi yang sangat simpel, teman-teman nanti akan ada sesi menyiapkan mental hal sebelum pernikahan, kemudian bareng sama Teh Hirayuki, seorang psikolog profesional, akan ada sesi hipnoterapinya. Tim pendamping di jalur jodoh, ketika Mbak Ade, Mbak Wardah, Mbak Wida ketika ikut sesi tersebut, salah satu testimoninya ngerasa bahagia, tenang gitu ya, plong gitu. Kemudian ada sama Teh Wiwi, sama-sama belajar nanti self love, mencintai diri sendiri. Teman-teman, eh, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa belajar untuk mencintai diri kita. Bahwa kita yang paling berhak untuk kita cintai. Kita yang paling berhak untuk kita bahagiakan diri kita sendiri gitu ya, diri kita sendiri. Nah teman-teman semua, nanti mudah-mudahan Kang Arif bareng-bareng kita untuk bisa merasakan pengalaman tersebut. Mudah-mudahan kalau sekarang Kang Arif mendoakan ya teman-teman sekarang itu putus asa, hampir putus asa, merasa sedih, galau, pasrah, gelisah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan, nah, terima kasih ya ada Teh Iva, mentornya keren-keren, terima kasih. Mudah-mudahan tidak lama lagi Allah akan memberikan seperti Teh Ye tadi balasan dengan kalau sebelumnya putus asa, sekarang insya Allah, sebentar lagi insya Allah akan sangat bahagia. Kalau dulunya putus asa, sekarang sangat-sangat hatinya penuh dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bingung cara bersyukurnya seperti apa, karena saking bahagianya. Teman-teman semua, teman-teman kita insya Allah tadi sekilas ya kita belajar tentang bagaimana mengisi dengan 3M. Membersihkan, memantaskan, kemudian menemukan. Kemudian kita tadi sedikit cerita tentang amalan istighfar sebagai salah satu amalan yang sangat powerful untuk kita membebaskan diri dari belenggu penghambat jodoh, membersihkan hati kita dari rasa sedih, gelisah, minder, insecure, trauma, luka dan lain sebagainya. Teman-teman semua, kemudian kita mudah-mudahan bisa bareng-bareng untuk melanjutkan perjalanan kita. Bukan hanya sampai sini saja, tapi kita nanti bareng-bareng di keluarga jalur jodoh. Kenapa? Karena insya Allah bareng-bareng kita semua akan sama-sama saling bantu untuk teman-teman dapat tempat yang tepat untuk bertanya. Untuk dapat tempat yang tepat untuk menemukan jawaban dan solusi. Agar waktu kita menanti itu kita tidak terjebak pada penghambat jodoh dan waktu yang menanti yang sia-sia. Insya Allah teman-teman, mudah-mudahan teman-teman nanti di keluarga jalur jodoh, pintu masuknya lewat kelas healing pranikah, teman-teman akan mendapatkan ustadz ustazah yang menjadi pembimbing yang luar biasa. Ada Kang Arif, ada Ibu Wiwi, ada Ibu Hirayuki, ada Ustadz Yosi. Teman-teman semua insya Allah akan mendapatkan semua itu. Teman-teman nanti bisa belajar, insya Allah materi-materinya itu sangat luar biasa, sangat baik untuk teman-teman. Kemudian nanti teman-teman dapat e-book yang tadi, kemudian ada fasilitatornya, dan ada grupnya, ada aktivitasnya. Ada aktivitas 3T tadi. Teman-teman semua, insya Allah
bagi teman-teman yang sudah bergabung, Kang Arif ucapkan selamat. Bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan setelah ini akan ada sesi informasi kembali dari Kang Purwa. Dan setelahnya insya Allah kita akan ada sesi untuk tanya jawab. Seperti yang teman-teman tadi inginkan ya, Kang Arif pengen curhat, pengen tanya jawab setelah ini. Mangga. Insya Allah nanti setelah ini kita akan ada sesi untuk tanya jawab. Tapi sebelum itu teman-teman nanti boleh setelah ini akan ada informasi dari Kang Purwa. Teman-teman silahkan untuk mendapatkan informasi dari Kang Purwa tersebut. Teman-teman yang belum mendaftar kelasnya, teman-teman boleh untuk segera mendaftarkan diri ya. Insya Allah tadi banyak pertanyaan, Kang Arif. Kalau misalnya eh, bayarnya ketika sudah gajian boleh, boleh teman-teman. Kalau misalnya daftar sekarang bayarnya sampai tanggal 4 boleh atau enggak? Boleh. Teman-teman insya Allah akan dimudahkan. Bahkan teman-teman nanti kalau ada kendala-kendala, teman-teman silahkan untuk berikan pertanyaan kepada teman-teman CS yang ada di nomor tersebut. Teman-teman silahkan untuk daftarkan diri teman-teman. Insya Allah teman-teman kita akan sama-sama di kelas Healing Pranikah akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Sehingga apa? Sehingga kisah-kisah indah tadi bukan hanya kita baca, tapi insya Allah akan kita rasakan. Teman-teman yang di sini yang sudah pernah ikut kelas Healing Pranikah, boleh dong tolong untuk dituliskan siapa. Kemudian tadi kayaknya ada beberapa ya, tete-tete yang tadi. Boleh untuk dituliskan sambil kita nanti dapat informasi ya. Nah, boleh ya. Ini alhamdulillah Teh Siti, ada Teh Iva, ada Teh Evi, banyak alhamdulillah ya. Boleh teman-teman sedikit di-share mungkin satu dua kata pengalamannya seperti apa ketika ikut kelasnya agar bisa menjadi informasi bagi teman-teman yang lain dan teman-teman yang lain yang saat ini masih ragu, masih mikir-mikir saran Kang Arif, silahkan untuk bisa segera mendaftar. Kita insya Allah akan bergabung dalam kelasnya. Ya, teman-teman, insya Allah setelah ini, ada yang sudah ikut dari batch 4, Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua. Silahkan teman-teman semua, silahkan untuk menghubungi atau silahkan TTT admin untuk kembali menginformasikan tentang batch-nya tersebut ya, informasi batch-nya. Ada dari Teh siapa ini? Teh Nur Fatihah. Siti Teh Siti Nur Fatihah menguatkan diri, kemudian lebih menguatkan diri. Alhamdulillah ya, syukron. Terima kasih teman-teman. Sudah banyak yang ikut, alhamdulillah. Teman-teman yang sudah mendaftar juga terima kasih. Selanjutnya kita akan mendapatkan informasi dari Kang Purwa. Silakan Kang Purwa. Baik, alhamdulillah. Sejenak tadi ke belakang dulu, Kang, izin. Siap Siap, ya? mangga Kang Purwa. Baik, teman-teman semuanya, bahwa setiap kesempatan yang datang ke dalam kehidupan kita, ke dalam diri kita ini tidak kebetulan. Termasuk ketika teman-teman malam hari ini mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi kelas. Maka silahkan manfaatkan teman-teman dengan sebaik mungkin agar teman-teman semuanya bisa dengan perlahan menghadapi insecure-nya. Yuk teman-teman semuanya silahkan pastikan teman-teman semuanya mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama dari guru-guru yang ada nanti di kelas. Nah, beberapa testimoni dari para alumni teman-teman sekalian, ini saya izin untuk bacakan ya buat teman-teman semuanya. Yang pertama adalah dari Teh Siti Jubaidah. Ini adalah alumni batch ke-12, teman-teman, batch yang kemarin. Ingin sembuh juga dari luka atau trauma masa lalu yang membuatnya takut untuk menikah lagi. Selama ini belum bisa mencintai diri sendiri, overthinking, insecure, minder, dan dengan ikut kelas ini membuat pikiran terbuka dan jadi lebih tenang. Ada dari Mbak Sukini, nggak bisa berkata-kata, rasanya terharu, senang, dan sedih karena harus mengakhiri kelas kemarin. Tarifnya juga sangat murah meriah, tidak sebanding dengan ilmu yang diberikan. Berasa diingatkan, dikuatkan, mendapatkan banyak ilmu dari Teh Nurul Aulia. Kemudian dari Teh Salma Uswatun, ini batch ke-10 ya teman-teman. Pas daftar kelas, niat belajar dan masih ada pikiran nggak apa-apa, belum ada calonnya juga. Belajarnya dari sekarang. Qadarullah teman-teman. Alhamdulillah pas malam minggunya ada yang datang melamar. Tuh, Masya Allah. Ini
keberkahan-keberkahan teman-teman yang hadir ketika teman-teman bersungguh-sungguh untuk belajar begitu ya. Teh Dian di Bogor, semua kerisauan, kegelisahannya bisa teratasi. Ada juga Kak Stevi Maya dari Bekasi, mmm, kelasnya penuh dengan energi cinta, dirinya pun juga akhirnya penuh dengan energi cinta. Ada juga Kak Rohmatul Umaroh dari Pasuruan, setiap mengikuti kelas ini kerap terharu dan menitikkan air mata karena nasehatnya. Teh Resti dari Garut, program 3T-nya membuat kita terdorong untuk mengatasi rasa insecure. Ada juga Teh Irma dari Bandung, materinya juga beda sama kelas-kelas di tempat lain. Nah, itu teman-teman. Jadi, Masya Allah ya, pastikan teman-teman semuanya ketika Eee, nanti turut bersama-sama belajar di sini, pastikan teman-teman semuanya, belajar dengan sungguh-sungguh dan bisa melewati rasa insecure-nya dan healing pranikah. Nah, dari seluruh fasilitas yang tadi sudah disampaikan, teman-teman semuanya, mulai dari 5 kali pertemuan lewat Zoom bersama dengan Ustadz Arif Rahman Lubis, Ustadz Yosi Muzani, kemudian juga Ibu Hira, Yuki Molira, dan juga siapa satu lagi ya? Satu lagi teman-teman sekalian insyaallah yang nanti akan jadi narasumber kita, eee, Ibu Wiwi Wulansari, teman-teman sekalian. Jadi insyaallah ini teman-teman akan mendapatkan 5 kali pertemuan Zoom, kemudian juga dapat e-book menghadapi insecure perihal jodoh, ada juga 10 video spesial dari Kang Arif Rahman Lubis, e-sertifikat dan juga grup WA sharing. Jadi teman-teman silakan pastikan mendapatkan informasi dan kemudahannya ya. Nah, salah satunya adalah teman-teman bagi yang malam hari ini join silakan klik di healingpranikah.com, sekali lagi di healingpranikah.com. Nah, kode vouchernya teman-teman silakan boleh masukkan, yaitu promo 40 dan ternyata tadi informasinya sudah disampaikan hanya untuk 330 orang tercepat ya. 330 orang tercepat teman-teman semuanya. Jadi silahkan segera daftarkan diri Anda. Tadi di sesi yang pertama alhamdulillah sudah 98. Nah, alhamdulillah ya 98 pendaftar teman-teman. Jadi masih banyak ya kesempatan bagi teman-teman yang mau bergabung dan, mendapatkan kemudahan untuk bisa, join di sini ya. Silahkan klik healingpranikah.com dan masukkan kode promonya adalah promo 40. Begitu teman-teman semuanya, bismillah sampai bertemu di kelas. Bagi yang sudah daftar terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita akan, mulai perlahan begitu ya, menghadapi berbagai insecure yang terjadi di dalam diri ya. Bismillah teman-teman, bila ada kendala dan lain sebagainya silakan nanti boleh dikonsultasikan kepada Kakak admin ya, dari jalur jodoh yang nomor WA-nya nih, kalau ada yang WA belum direspon, jadi teman-teman tenang aja, yang WA belum direspon karena banyak sekali yang WhatsApp, jadi teman-teman tenang, tenang nanti akan dibalas satu persatu oleh admin dari jalur jodoh. Siap ya teman-teman semuanya, sampai bertemu nanti tanggal 4 Oktober dan kita akan mulai masuk ke sesi yang terakhir. Di menu Q&A ini sudah banyak sekali yang bergabung teman-teman semuanya. Kita akan mulai bahas Kang Arif Enggak, pertanyaan-pertanyaan